bagaimana latihan sehari-hari untuk mengurangi kemelekatan. Yang kedua, saya pernah baca itu waktu Bante Acan Bram datang itu kan ada kata-kata good, bad, who knows, itu jadi baik buruk siapa yang tahu, itu maksudnya apa? Terima kasih Bante. Mengurai kemelekatan adalah dengan belajar memahami sifat dari yang kita lekati. Misalkan kita melekat dengan makanan, kita urai, kita renungkan sifat dari makanan itu. Hari ini dimakan, besok dibuang. Dan kalau besok sudah dibuang, nggak ada lagi yang mau makan. Kalaupun kita mengecap enak, enak cuma sebatas di mulut. Malah kalau di dalam buku-buku meditasi, kalau kelekatan kita pada makanan begitu kuat, makanan itu dikunyah-kunyah. Di lidah diresapi rasa enaknya. Begitu sudah halus, dikeluarin lagi, dipandangin mana enaknya. Kan ada itu yang namanya objek meditasi ahara patikulasannya. Perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Kalau kita melekat dengan baju, dengan pakaian, ya renungkan. Ketika baju ini sudah kena keringat, ketika baju ini sudah kena kotoran, debu dan sebagainya, masih baik enggak? Hah? Enggak. Ya makanya alangkah baiknya juga, umat juga sehari-hari merenungkan pemungsian penggunaan 4 kebutuhan ini. Ya 4 kebutuhan pokok. Ya, baju fungsinya untuk menutupi bagian tubuh yang menimbulkan rasa malu. Makanya biku mah biasa-biasa aja, nggak perlu mengikuti tren mode. Kan lebih baik hidup sederhana toh ya. Sederhana itu kan. Jadi tidak mencolok dalam hal berpakaian. Kemudian juga masalah makanan juga direnungkan. Bukan untuk mencari kesenangan, menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tetapi dengan tujuan agar bisa melaksanakan kebajikan. Ya, jadi seenak apapun makanan itu, ya tetap saja begitu lewat dari tenggorokan sudah berubah. Kemudian dengan tempat tinggal juga demikian. Kita menggunakan tempat tinggal ya sebatas melindungi dari bahaya-bahaya cuaca. Ya, melindungi diri dari bahaya cuaca. Mengurangi kemelekatan itu belajar untuk memahami sifat dari barang benda yang kita lekati itu. Mungkin juga ada bagian tubuh kita yang menarik, ya kita renungkan juga, ya kan? Wah, dulu wajah saya ini kok tampan gitu kan? Loh, kok sekarang ada kerut keriput? Nah, berarti kan sudah tidak tampan lagi. Ya kan? Jadi itu bisa direnungkan. Ya, jadi merenungkan sifat dari benda yang kita lekati tersebut. Ya. Memang awal-awal mungkin kita senang dengan benda-benda yang baru saja kita miliki. Tapi seiring dengan proses, kita gunakan benda tersebut juga mulai mengalami pelapukan kan? Ya, sekarang misalkan kita senang sama iPhone 5, ya. Kita pengen terpenuhi. Begitu kita pakai kan kita mulai tahu kelemahannya, kekurangannya, pelan-pelan mungkin baterainya mulai ngedrop, pelan-pelan mungkin mekanisnya kerjanya sudah tidak lagi baik. Jadi seperti itu kan sifatnya. Ya, kesenangan itu di awal-awal saja baru memiliki kita senang. Seiring berlalunya waktu, barang itu difungsikan, pelan-pelan juga mengalami perusakan, pelapukan. Nah, demikian juga dengan fisik kita ini kan. Ya kan? Saat ini mungkin usia kita berapa? Wah, masih gagah, masih ini. Tapi seiring berlalunya waktu kan, pelan-pelan fisik ini juga mengalami pelapukan. Bukan dipandang secara pesimis, justru itu dijadikan sebagai satu motivasi. Semakin hari saya ini semakin tua. Harus lebih banyak lagi kebajikan yang saya lakukan. Ya kan? Harus lebih banyak lagi kebajikan yang saya lakukan. Kenapa? Sebelum pergi meninggalkan dunia ini, harus mempersiapkan bekal. Harus mempersiapkan bekal. Jadi kalaupun nanti kita pergi, dan perginya bisa setiap saat toh. Kalaupun pergi, ya sesegera mungkin, setidaknya dengan adanya kebajikan, lahirnya di mana? Alam bahagia atau menderita? Bahagia, ya kan? Jadi itu. Ya, jadi bisa untuk mengurangi kemelekatan dengan memahami fungsi yang sesungguhnya, sifat yang sesungguhnya dari
benda yang kita lekati itu. Saat ini kita masih bicara seperti ini. 1 jam, 2 jam ke depan, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Ya, jadi disinilah kita harus memanfaatkan dari saat ke saat yang ada untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Mengingat tiada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan, sehari 2 hari ke depan, seminggu 2 minggu ke depan, ya, setahun 2 tahun ke depan. Yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan apa yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya.